Oke Sobat YouTube, selamat datang dan selamat datang kembali di channel YouTube Kartiwa TKH, channel tentang drone, wisata, dan touring motor. Kali ini saya akan berbicara atau berbagi pengalaman ya mengenai penggunaan drone SJRC F11S 4K ini, karena menurut saya ini adalah pengalaman terbaru ya, karena ini baru satu-satunya drone kepunyaan saya. Cuman ya ini membuat deg-degan. Pengalaman saya menggunakan drone ini cukup excited ya teman-teman. Jadi oke, kita ini dulu. Giroskop dulu ya, bentar ya. Bentar dulu. Setelah itu kita horizontal calibration. Oke teman YouTube, alhamdulillah ya, saya menggunakan drone ini rasanya ingin berbagi pengalaman dengan kalian semua ya, karena dalam menggunakan drone ini saya sangat senang sekali ya. Ini drone pertama dan satu-satunya milik saya, sehingga kadang-kadang deg-degan nih, seperti sekarang saat ini kita merasa deg-degan ya menerbangkan selalu ini. Nah ini yang jadi pengalamannya buat teman-teman YouTube pemula. Jadi kenapa ya ketika menerbangkan drone seperti ini kita itu sangat deg-degan. Pertama dari lingkungan ya, saya suka lihat-lihat di seputaran saya ada orang nggak ya? Karena mungkin drone ini merupakan hal yang aneh ya, masih kalau di kampung-kampung seperti ini ya gitu. Yang kedua merasa sayang dan deg-degannya itu karena memang bagi saya sih drone ini cukup lumayan mengeluarkan uang itu ya. Jadi kalau misalnya terjadi crash itu sangat rugi ya kita ya. Cuman sebandingnya dengan kesenangan yang kita dapat, ini bagi pemilik drone atau yang belum punya drone, saya anjurkan sih, recommended sekali untuk drone ini. Tapi kalau misalnya kalian belum berani terbang, ya harus dicoba dulu dengan drone-drone yang lebih murah gitu ya, karena ini resiko ininya resiko crashnya berat ya. Jadi untuk menerbangkan drone ini nanti akan saya bagi pengalaman di pengalaman lain ya, soalnya ini banyak ya kalau kita misalnya tidak teliti, ini banyak kejadian-kejadian seperti di video saya sebelum-sebelumnya ya. Oke, kita sekarang coba menerbangkannya sambil berbagi pengalaman. Oh, dia nggak mau arming ternyata ya. Pakai tangan belum bisa nih. Oh iya nih. Ya. Fly. Fly. Oke, kira terbangkan sambil dipegang sama tangan ya ini. Oke sobat YouTube, kita terbang. Kita turunkan dulu gimbalnya. Oke, kita jangan jauh-jauh dulu lah. Kita jalan-jalan seputar sini saja. Oke, saya belum kelihatan ya. Kita turunin gimbalnya dong. Oh iya, oke. Ini saya teman-teman. Ini saya ya. Kelihatan nggak nih? Oke, kelihatan. Nah, seperti di tempat seperti ini ya teman-teman, kita itu kadang-kadang merasa apa ya, seneng tapi juga apa ya,
kadang-kadang ngeri juga gitu, atau juga malu dilihat orang. Nah, ini pengalaman pertama menerbangkan drone ya. Oke sobat YouTube, ya kita jalan-jalan aja sebentar. Ini kita 1, 2, 3. Oke, kita mulai terbang. Oke, nah ini kita menggunakan teknik drone ya, menjauh sambil ke atas. Oke, ini dronis ya. Nah, setelah itu baru kita belajar untuk membelokkan ya, pelan-pelan. Ini susah sekali membelokkan drone yang ini. Ini agak susah ya. Kalau belum terbiasa, kita kadang-kadang susah untuk mengendalikannya. Oh ya, pagi ini jam 8 pagi ya. Jam 8 pagi. Jadi cuacanya lumayan agak terik ya. Sehingga saya melihat di monitornya agak kurang kelihatan. Oke, itu drone-nya. Kita terbangnya rendah aja dan seputaran sini aja. Kita turunin dulu ya itu gimbalnya. Kita maju lagi, kita putar-putar. Oke, ada si bapak itu yang saya ini sebetulnya pengen belajar belok ya. Belajar belok dengan lembut. Coba apakah ini bisa lembut? Apakah ini bisa lembut? Oke, apakah ini bisa lembut beloknya? Oh ternyata susah ya. Susah untuk lembut. Ini membelokkan yang kirinya ini harus hati-hati ya. Ini kadang-kadang nggak belok juga. Nih beloknya agak kasar gitu ya teman-teman untuk drone ini. Tapi lumayan lah bagi pemula, karena bagi pemula itu sesuatu yang menyenangkan lah. Aduh, deg-degan juga nih. Ini drone-nya kayaknya berputar terus seperti ini ya. Oke, kita maju lagi. Nah. Oke, ini sebetulnya sebelum berangkat ke kantor nih teman-teman. Jadi main drone dulu ya, menghilangkan rasa stres lah, karena pekerjaan di kantor selalu menumpuk tiap hari. Jadi ternyata drone ini bisa membuat kita rileks sejenak ya teman-teman. Dalam ini, oh saya lupa banget ini, belum menyalakan kamera. Oke, kita nyalakan kameranya. Kamera drone ini dari tadi percuma ya kita. Oke, sekarang lihat dari hasil dari kamera drone-nya ya. Nah, kita sekarang mau belajar belok ke arah nah ini susah nih belokinnya nih. Nih, belokinnya seperti ini. Ya, kita belok. Aduh, teman-teman, memang ini dia melawan angin juga nih sepertinya nih, agak berat. Nih, itu dia menuju ke arah mana ya? Saya nggak tahu nih. Dia masih berbelok ke, tapi nggak masalah sih drone ini kalau agak terbangnya juga sepertinya agak sedikit jauh ya. Jadi kita nggak terlalu khawatir untuk sampai 3 km ya. Jadi kita punya fasilitas RTH, return to home. Tapi juga ini harus hati-hati ya untuk return to home ini, karena kita nggak tahu ya, kadang-kadang kalau GPS-nya jelek, itu jangan sekali-kali berani terbang ya untuk drone GPS seperti ini teman-teman gitu. Kalau ini kita lihat di monitor ada 17, jadi kita merasa aman lah untuk putar-putar di sini, atau kita lebih dari 1,5 kilo juga nggak masalah ya. Oke, kita belajar menyamping. Ini terbang menyamping. Oh ya, sobat YouTube, ini aplikasinya baru ya, aplikasi SJRC-nya saya download yang 260 ya, 260. Apakah ada perbedaan hasilnya? Nanti kita lihat ya. Nah, ini kita belajar berputar, tapi sepertinya melawan angin nih sobat YouTube. Aduh, lupa tadi ya. Saya nggak langsung merekam, jadi kelihatan seperti ini.
Oke, sekarang kita turunin dulu itunya, gimbalnya ya, turunin lagi biar agak bagus ya kelihatannya. Oke. Nah, sobat YouTube, ketika kita menggunakan drone ya, mempunyai drone. Jadi kalau lihat pesawahan, lihat sesuatu yang unik itu rasanya ingin menerbangkan aja begitu saja. Ini nggak tahu ini saya aja gitu. Tapi rasanya kalau lihat pemandangan unik, kita seneng ya gitu ya. Rasanya pengen lihat kalau dari atas gimana gitu. Makanya punya drone itu salah satu keunikannya itu mungkin. Sobat YouTube. Nah, sobat YouTube, apapun yang kita kerjakan ya, kalau misalnya drone-nya sudah tidak kelihatan, nah ini sebetulnya udah nggak kelihatan sama saya. Nah, meskipun itu jaraknya 168 ya, saya pijit aja yang return to home ini. Untuk drone ini dia akan kembali. Setelah itu, kalau sudah kelihatan lagi, kita batalkan lagi aja return to home-nya. Kita bisa bermain-main lagi. Oke, ini ketinggiannya terlalu tinggi, kita turunin lagi. Oh, turunnya sambil mundur. Bagaimana kelihatannya? Wah, ternyata saudara, ini loss of control ya, nggak tahu kenapa nih. Oke, kita turunkan sambil mundur. Ini hasilnya seperti ini ya, diturunkan sambil mundur. Apakah dia ke bawah? Oke, dia ke bawah sobat YouTube. Tapi hati-hati kalau nggak kelihatan, nanti bisa landing. Oh ya, satu lagi mungkin saya ingin berbagi dengan sobat YouTube bahwa drone ini mempunyai tombol ya, tombol yang sebelah kiri sama sebelah kanan, yaitu yang sebelah kanan tombol RTH ya, yang sebelah kirinya tombol mengganti mode kecepatan. Tapi hati-hati sobat YouTube, drone ini jika menekan tombol itu terlalu kencang ya, menekan tombol itu terlalu kencang, yang terjadi malahan kalau yang sebelah kiri itu dia bakal attitude mode ya, jadi melepaskan GPS-nya. Sedangkan kalau yang sebelah kanan ditekan terlalu dalam atau terlalu lama, itu akan mengakibatkan drone landing di tempat manapun. Ini yang harus kalian perhatikan ya, sebagai tip dari saya. Barangkali kalau menerbangkan drone ini, tombol 2 itu harus diperhatikan. Ketika kita mencet tombol RTH, itu harus hati-hati karena tombol RTH itu ternyata kalau dipencet lama itu dia menjadi tombol landing ya sobat YouTube. Oke, kita cukup ke sebelah sana, kita arahkan lagi. Ya, sebetulnya kita putar-putar aja di sini ya sobat YouTube. Nah, itu ada jalannya kelihatan. Itu jadi sobat YouTube, kalau misalnya drone kalian SJRC-nya sudah di tangan, ya harus hati-hati dengan cara ininya ya, menerbangkannya, terus memencet tombolnya. Kita nggak boleh panik ya, meskipun kayak saya pemula nih, panik banget sebetulnya. Tapi bercampur seneng juga. Nah, gitu sobat YouTube. Nah, oke, sekarang kita turunin sedikit lagi ketinggiannya. Saya mau pengen belajar mengambil gambar di tingkat kerendahan yang sangat rendah ya. Tingkat ketinggiannya direndahin saja. Kita mau lihat apakah ini lebih bagus atau tidak. Oke, kita majuin. Nah, ini mengambil gambar sekitar 4 meter ya. Berapa meter nih? 3 meter ya, 3 meter. Apakah ini bagus atau tidak? Tapi menerbangkan 3 meter ini hati-hati ya, karena banyak pohon ya buat YouTube. Takutnya kena pohon. Oke, terbang kurang tinggi. Oke, kita di 6 meter sekarang. Oke, dia kembali lagi mengambil footage di 6 meter. Apakah cukup bagus? Oke, dia berputar. Nah, ini di ketinggian 6 meter ya, 6,6 hampir 7 meter. Apakah bagus nih penampilannya? Sepertinya bagus ya. Sepertinya.
kita berputar-putar aja di sini. Oke, ini menyenangkan sekali sobat YouTube. Oke, kita naikkan lagi karena ada pohon kelapa. Oke, kita putar lagi ke sini. Oke, ini menjauh apa mendekat nih? Wah, kayaknya menjauh ya. Oke, kita geser. Wah, semakin jauh. Kita pijat aja tombol RTH-nya. Kalau di tombol RTH ini, dia akan naik dulu sesuai dengan ketinggian yang kita setting ya di aplikasi. Nah, kalau saya sini settingnya kalau nggak salah di 60 ya, di 60 meter, sehingga dia naik dulu ke atas. Setelah itu baru dia kembali ke sini, ke tempat kita. Oke, ini baterai sudah 11,4 volt, tapi GPS-nya masih bagus. Kita matikan RTH-nya lagi. Kita masih punya waktu sedikit untuk bersenang-senang. Kita turunin lagi. Turunin sambil mundur ya. Turunin sambil mundur. Oke. Turunin sambil mundur. Nah, sekarang kita turunin sambil maju. Oke, ini turunin sambil maju. Nah, teknik pengambilan gambar seperti ini juga ya itu bisa dicoba-coba sendiri sobat YouTube. Nah, bisa dicoba sendiri ya, karena nanti kita bisa melihat mana yang lebih efektif buat kita ya. Nah, kalau diturunin standar seperti ini, kita turun secara perlahan dan tidak memajukan drone atau menyampingkan drone. Nah, ini kalau turun sampai ke samping kelihatan seperti apa ya sobat YouTube. Nah, seperti ini ya, dia turun ketinggiannya sambil berjalan ke samping. Oke, sekarang sudah di 5 meter ya, cukup. Sudah di 5 meter. Oke, sekarang waktunya pulang. Waktunya pulang. Oke, cukup. Ini sudah berapa menit nih? Dia naik dulu ke atas, meskipun sudah dekat ya, dia naik dulu ke atas. Oke, kita return to home-nya dimatiin aja. Kita coba nurunin secara manual ya. Kalau nurunin secara manual, kita lihat di sebelah kompas ya, sebelah kiri kompasnya dilihat apakah dia sudah ini, dan jarak ya, yang D itu ya, yang jarak itu apakah jaraknya udah lurus di atas kita. Oke, kita salah ya. Kita mundurin lagi. Naik kita mundur ya. Oke, ternyata kalau secara manual susah banget ya. Oke, kita turunin aja dulu dari sini. Oke, kita turunin. Kalau manual turun secara manual biasanya dilakukan oleh yang sudah profesional ya. Tapi saya pengen coba juga nih. Nggak pakai RTH, kita turunin aja sesuai keinginan kita. Oke, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah, juga jangan terlalu tinggi ya. Kita cukupkan saja. Kita geser ke sini. Oke, geser dulu ke samping. Oke, udah lurus ya, tinggal kita turunin lagi. Karena ada mobil ya, kita tunggu dulu sampai mobilnya lewat. Nah, mungkin di monitor teman-teman nggak kelihatan ya, di samping saya itu ada mobil ya. Mangga. Oke, udah agak bawah. Ini pas di atas kepala saya ya. Kita drone-nya udah kepegang. Oke, alhamdulillah nih, meskipun ya di jalan banyak orang ya, banyak motor. Hati-hati ya. Oke, sobat YouTube, itulah pengalaman saya ya. Bagi kalian mungkin pengalaman ini nggak berguna, tapi nggak apa-apa lah teman-teman kalau nggak berguna juga ya. Yang penting kalian bisa perhatiin nih video ini ya. Untuk yang merasa berguna ya subscribe lah ya, sama like and share ini video ya. Kasihan nih channel YouTube-nya masih babak belur ya.
Oke teman-teman.